Yang berat dalam pelaksanaan ibadah haji ini adalah ketika tanggal 9 Zulhijjah berada di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah ataupun di Mina. Nah, itu Bapak Ibu akan menguras energi karena semua jamaah haji pada saat itu tertumpu di tempat dan kota yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Syirat, semoga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah, ya, di mana jamaah haji asal Indonesia sudah mulai diberangkatkan. Dan dari embarkasi Jakarta Pondok Gede telah memberangkatkan 1.228 jemaah haji mulai dari tanggal 1 Mei 2025. Mulai dari kloter 1 ya kemarin sudah diberangkatkan kloter pertama dari Jakarta. Kemudian nanti akan menyusul kloter-kloter dari provinsi-provinsi lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang alhamdulillah pada tahun ini dimudahkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Ada beberapa hal yang kami rekomendasi dan kami sarankan untuk Bapak Ibu calon jamaah haji agar bisa melaksanakan ibadah hajinya dengan baik dengan persiapan dan bekal-bekal yang sudah disiapkan dari tanah air. Ya, yang pertama adalah bagaimana cara menjaga kesehatan menjelang keberangkatan. Nah, jamaah haji ini adalah jamaah yang menuntut ibadah fisik, ya, yang menuntut fisik dan materi. Tidak hanya dengan materi kita membayar biaya cukup besar untuk haji, tapi juga fisik harus dipersiapkan. Tips dari kami, bagaimana Bapak Ibu supaya bisa fit dalam melaksanakan ibadah haji selama 40 hari di Arab Saudi. Yang pertama adalah pastikan makan makanan yang sehat dan bergizi. Kurangi minyak-minyak, gorengan, kemudian makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi, ya, kemudian minuman-minuman yang mengandung gula cukup tinggi, hindari. Jadi pilihlah makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Yang kedua, olahraga. Pastikan Bapak Ibu, para jamaah sekalian untuk melaksanakan rutin olahraga, walaupun olahraga itu olahraga ringan yang menggerakkan sendi dan otot, khususnya berjalan dan senam. Ya, setiap pagi luangkan waktu sekitar 30 menit untuk berjalan setelah subuh, ya. Kemudian gerakkan dan renggangkan otot-otot dan sendi supaya peredaran darah lancar dan bisa melatih sendi kita untuk lebih kuat nanti pada persiapan haji. Nah, yang berat dalam pelaksanaan ibadah haji ini adalah ketika tanggal 9 Zulhijjah berada di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah ataupun di Mina. Nah, itu Bapak Ibu akan menguras energi karena semua jamaah haji pada saat itu tertumpu di tempat dan kota yang sama, yaitu Arafah, Mina, dan Musdalifah. Jadi jalan juga dari hotel ke masjid itu juga jauh, kemudian naik bus juga harus padat berdesak-desakan, itu membutuhkan energi yang cukup kuat. Dan yang pasti jagalah kesehatan dengan makanan bergizi dan berolahraga. Satu tips dari kami kalau nanti ketika Bapak Ibu sambil menunggu prosesi haji, menunggu tanggal 9 Zulhijjah atau 8 Zulhijjah sebelum berangkat ke Arafah, jangan hanya duduk dan tidur-tiduran di kamar. Lakukan aktivitas-aktivitas yang menyehatkan juga. Nah, terkadang kalau pemerintah kita dengan ketua kloter atau tim kesehatannya melakukan senam-senam di luar hotel. Terkadang ada yang pakai musik, ada juga yang tidak. Namun tidak etis rasanya kalau misalnya perempuan ikut senam-senam di luar hotel dan dilihat oleh jamaah-jamaah yang laki-laki. Kalau Bapak Ibu, kalau ibu-ibu khususnya ingin lakukan senam, lakukanlah di kamar sendiri atau di rooftop yang tidak ada nampak jamaah-jamaah yang lain. Nah, jadi kalau mau senam, mau merenggangkan tubuh, cukup di kamar saja ataupun di rooftop hotel yang tidak perlu dilihat oleh jamaah yang bukan mahramnya. Kemudian terkait dengan vaksin meningitis, apakah
vaksin meningitis ini diwajibkan untuk jamaah yang melaksanakan ibadah haji? Nah, karena haji ini jangka waktunya panjang, 40 hari, dan itu akan bertemu dengan jutaan jamaah-jamaah dari seluruh dunia yang mungkin daerah mereka itu membawa penyakit ya yang mereka bawa ke Arab Saudi. Untuk menguatkan imun jamaah boleh, tidak ada masalah untuk bisa disuntik vaksin meningitis. Dan tidak perlu khawatir lagi karena vaksin meningitis yang ada di Indonesia ini sekarang itu sudah berlabel halal, label MUI ya, fatwa POM-nya dan label MUI-nya itu sudah label halal. Jadi nggak perlu khawatir ada kegundahan dari jamaah kalau misalnya ternyata di dalam vaksin itu ada unsur babinya. Kalau dulu iya, karena itu dipakai emulsinya itu dari lemak babi. Tapi yang sekarang vaksin meningitis itu emulsinya sudah dirubah menjadi putih telur. Dan pastikan sebelum Bapak Ibu pergi ke puskesmas atau klinik-klinik tempat vaksin, pastikan yang mau disuntikkan ke dalam tubuh Bapak Ibu adalah vaksin yang halal. Kalaupun nanti ternyata pihak-pihak yang menyuntik, pihak kesehatan yang menyuntik itu menyuntikkan bukan yang kita minta, itu sudah di luar kuasa kita ya, kita serahkan sama Allah, kita meminta yang halal tapi mereka menyuntikkan yang bukan ada label halalnya, itu dosa mereka yang tanggung, tidak lagi kita yang tanggung, tidak lagi Bapak Ibu yang tanggung. Pastikan saja kita minta bahwasannya halal, nanti dilihat lagi kotaknya kalau memang itu ada label halalnya, insya Allah itu sudah dicek oleh MUI kita ya, karena ada label halalnya. Kalaupun ternyata MUI ini hanya ngecek cuma sekali saja, berikutnya mereka produksi dengan yang lain-lain, itu bukan urusan kita ya. Urusan itu kita serahkan sama Allah, dan kalaupun nanti mereka merubah itu berarti ada tugas MUI yang belum dijalankan dengan baik ya. Kita serahkan saja sama Allah. Bahwasanya kita minta adalah fatwa ya, ada label yang vaksin yang halal. Untuk tips-tips melaksanakan ibadah haji, kami akan membuat rangkuman video-video pendek yang Bapak Ibu bisa saksikan nanti di channel YouTube-nya Abu Siraj atau di Instagram-nya abusiraj.id. Kami akan memaparkan tips jamaah haji dari hari ke hari, mulai dari sebelum keberangkatan sampai pasca Bapak Ibu pulang ke tanah air, dan kami akan memberikan tips yang bermanfaat untuk calon jamaah haji, dan mudah-mudahan haji yang Bapak Ibu lakukan menjadi haji yang mabrur dan terima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.